Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadanal ladzi unjila fihil Qur'an hudalina siwa bayyinati minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga kita dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Baik saudaraku yang hadir pada malam hari ini, mungkin pada malam hari ini kita kaji ulang, karena kaji itu kalau nggak diulang-ulang nanti nggak hafal. Kalau kajinya nggak hafal pasti nggak yakin, karena keyakinan iman kita itu karena hafalnya apa yang kita kaji, sehingga itu meyakini. Kalau kita kaji ulang yang lalu, kalau yang lalu tentang masalah sapar, tapi pada malam hari ini dari kakak bacaan Al-Quran yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya. Di bulan yang penuh rahmat ini, aku turunkan Al-Quran, petunjuk bagi seluruh manusia, agar manusia bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Jadi Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia, bukan untuk agama itu agama ini, tapi Quran mengasih tahu bahwa itu pedoman hidup seluruh manusia yang meyakininya, yang membacanya, sehingga manusia nggak tersesat. Jadi ayat ini kita ambillah contoh dengan bahasa yang lain. Tadi bahasa yang tadi dikatakan agar bisa membedakan yang hak dengan yang batal. Kalau bahasa kakek kita ambil satu istilahnya, bisa mengetahui membedakan mana yang untung dan mana yang rugi. Jadi banyak manusia itu mengharapkan keuntungan, tapi yang dijumpai itu kerugian. Terlebih-lebih agama yang kita yakini, agama yang kita yakini, dia beragama dengan taatnya itu agar dunia nanti setelah meninggal dunia mendapat keuntungan, mendapat keselamatan, karena ibadah-ibadah kebaikan yang dianggap baik oleh mereka untuk bekal dalam kehidupan akhiratnya. Tapi kalau kita kaji kenyataan dalam ilmu Ma'rifatullah, walaupun nampaknya itu baik, tapi belum tentu itu menguntungkan. Ada sebagian orang yang kita jumpai di kampung kita pun di mana-mana, dia mengatakan beragama Islam sudah sah dari lahir. Karena apa? Karena bapaknya Islam, mamanya Islam. Ya boleh-boleh sajalah pendapat mereka itu macam gitu, karena itu yang dia ketahui dan dia yakini. Tapi kalau kita kaji Ma'rifatullahnya nanti, dia akan mendapat kerugian setelah dia meninggal dunia. Jadi orang-orang yang beragama Islam yang dari keturunan, itu nanti setelah meninggal dunia, ketika nyawa meninggalkan badannya, dia memasuki namanya alam barzakh. Dalam kegelapan, dalam gelap gulita, nggak tahu arah kemana. Dia terjebak dia sampai menunggu hari kiamat.
orang itu terjebak di situ. Kenapa? Karena nggak dipelajari bagaimana cara yaitu menghindari siksa alam barzah, bagaimana cara untuk menempuh melewati alam barzah. Orang itu nggak dipelajari karena Islamnya itu dari keturunan, nggak ada pendidikannya. Sholatnya saja dia itu ngambil dari kitab-kitab, dari buku-buku. Kebanyakan begitu. Jadi orang-orang beragama Islam yang dari keturunan itu, ini maaf ya, ada yang kesinggung ya, itu nanti ketika meninggal dunia, rohnya meninggalkan badan, dia memasuki alam barzah namanya. Jadi dia terjebak dalam kegelapan, entah arah kemana dia tuh nggak tahu. Setelah dia itu nanti tersiksa karena dia itu nggak lepas daripada alam itu sampai nunggu hari kiamat. Jadi Allah contohkan oleh orang-orang di alam barzah itu, yaitu di surat Al-Zumar diterangkan oleh Allah, sesungguhnya tidur itu sebahagian daripada mati, dan mimpi itu sebahagian daripada alam akhirat. Jadi ketika kita tidur lalu mimpi yang mau dibunuh orang, di mana kita lari merondok sembunyi, tetap ketahuan mau dibunuh, sampai hampir terbunuh kita, tahu-tahu kita bangun. Ataupun kita mimpi dikeroyok orang, hampir mati kita, setelah kita tuh hampir mati, kita terbangun. Ketika terbangun kita itu ketakutan. Untung aja mimpi. Andai kata betul macam mana. Kan ada orang yang mimpi dikejar-kejar ular mau dimakan, ada dikeroyok orang, ada yang mau dibunuh orang, bermacam-macam lah. Ada mimpi yang enak, ada mimpi yang menakutkan dalam tidurnya itu. Jadi nanti kamu tidur panjang, yang namanya mati, nanti kamu mimpi apa di alam itu? Kalau mimpi yang enak mungkin kamu itu nyaman sampai datangnya, yaitu tibanya hari kiamat. Tapi kalau kamu tuh mimpi buruk, mimpi yang jelek, kamu nggak akan bisa bangun sebelum datang hari kiamat. Sementara tadi mimpi sebentar saja, 1 jam saja mimpi buruk, kamu bangun ketakutan. Dan nanti kalau kamu tidur panjang mimpi buruk, macam mana nasib kamu di alam barzah itu? Sampai nunggu hari kiamat baru mimpi itu hilang, siksaan itu hilang. Itu pun nggak lepas lagi masalah lagi yang kita hadapi, yaitu ketika kita bangkit, yaitu di alam mahsyar. Kata Nabi Muhammad, di alam mahsyar itu kebangkitan manusia itu seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Sebagian hadis lagi mengatakan seperti toge, apa tuh? Ya toge yang tumbuh di tempat penyembelihannya itu. Macam inilah kira-kira. Nah kita bayangkanlah dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat, orang yang tersesat di alam barzah itu akan dibangkitkan di alam mahsyar berapa juta miliar lah itu kira-kira. Nggak terhitung banyak orang. Dikisahkan oleh Nabi Muhammad di kala itu di dalam hadisnya, manusia itu terbengkalai di alam mahsyar tadi itu, dan tiap-tiap orang makan keringat sampai menenggelamkan badannya sebatas leher keringatnya itu, dan keringatnya itu mendidih saking panasnya dan mengelupas kulit badannya, menghanguskan yaitu daging dan tulang-tulangnya. Di situ nggak ada lagi hukum mati, yang ada merasakan siksaan itu. Ketika terbengkalai dengan siksaan macam gitu, lalu manusia tadi mohon kepada Allah, ya Allah, datangkanlah hari pengadilan. Andai kata kami salah masuk neraka, ya nerakalah, tapi datangkanlah pengadilan. Kata satu hadisnya begitu. Lalu Allah kabulkan permintaan orang itu. Allah memerintahkan Muhammad bersama nabi-nabi yang lain dan para wali-walinya turun di alam mahsyar. Dari alam Jabarut turun di alam mahsyar. Di sana Nabi Muhammad dan para nabi yang lain buka pengadilan, buka kantor pengadilan untuk mengadili manusia-manusia
yang tersesat di alam mahsyar. Jadi kalau kita lah beragama merasa bagus, merasa baik, merasa beruntung karena banyak pahalanya, toh ujungnya kita diadili, berarti agama kita itu bermasalah, nggak betul. Kalau betul nggak mungkin diadili. Ini yang kita renungkan. Kalau agama yang kita yakini memang benar, ya memang benar, nggak ada apa, menguntungkan karena banyak pahala-pahala yang kita bangun. Tapi kalau masih kena pengadilan, diadili, berarti agama itu belum benar, ada masalah, kan begitu. Ketika mereka diadili oleh Nabi Muhammad dan para nabi yang lain dan para wali-walinya, lalu ada jatuh vonis, jatuh hukuman pada mereka. Ada yang dihukum 2 tahun karena dosanya kecil, ada yang dihukum 1 hari karena dosanya terkecil kali, ada yang dihukum sampai entah berapa puluh tahun karena dosanya besar, ada yang dihukum seumur hidup, nggak dikeluarkan api neraka, nggak dikeluarkan dari alam api neraka dari itu, karena udah nggak ada ampunan lagi dosanya. Contoh di dunia ini seperti orang membunuh orang dengan pembunuhan berencana. Dan kira-kira begitulah, dengan sadis pula cincangnya orang kan, dia membunuh itu berencana, hanya dihukum mati ataupun hukum seumur hidup. Kira-kira dijualnya begitu. Jadi orang-orang yang sudah divonis di alam neraka itu sesuai dengan kesalahannya, habis dosa-dosanya, dicuci di neraka, baru mereka dipindahkan, disuruh masuk surga. Di surga itu dia itu suruh mencari wali untuk bertanggung jawab ibadah-ibadah dia yang baik agar ibadahnya itu laku di alam surga. Di surga itu ada ibadah yang baik tapi nggak laku di alam surga. Contoh begini, di dunia ini ada duit yang laku untuk dijual beli dan ada duit yang nggak laku untuk jual beli. Walaupun bentuknya sama, warnanya sama, dan semua sama cincinnya. Tapi yang satu yang laku untuk pemerintahan jual beli ini yang ada stempel Bank Indonesia-nya, BI-nya. Yang nggak laku namanya duit palsu, nggak ada stempel banknya. Jadi kalau duit yang palsu itu kalau diradar dengan apa tadi itu nggak ada stempel BI-nya. Kalau yang ngasih nampak dia, macam emas gitu. Kalau dilihat ini aja nggak nampak dia. Janganlah ibadah-ibadah manusia di surga itu ada yang baik tapi nggak laku untuk surga, dan ada juga yang baik laku untuk surga di situ itu. Maka mereka berbondong-bondong mencari wali untuk bertanggung jawab, yaitu ibadah-ibadah yang baik. Dia datangi Nabi Adam, Adam menolaknya. Datangi Nabi Nuh, Nuh menolaknya. Datangi Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Salih, Nabi Isa, didatangi semua menolaknya. Dan datang dia kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku umatmu, tolonglah sepaati amal-amalku ini. Nah, ditanggung jawab, apa kata Nabi Muhammad? Aku sudah pesan kepada umatku sampai akhir zaman, sepeninggalku nanti ikutilah para wali-waliku. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Jadi akhirnya mereka tadi di surga itu keliling aja mencari pertanggungjawaban. Kalau kakak ambil contoh ya, kamu itu mau piknik ke perapat sana, bawa rombongan keluarga, bawa makanan yang enak. Di sana ingin menikmati pemandangan yang indah dengan makan sama keluarga bersama. Tapi ketika sampai sana, kamu mau buka makan tadi itu, mau makan bersama, tahu-tahu anakmu hilang satu, hilang, nggak nampak lagi. Semua tuh nyari anaknya, di mana anakku, kelilingi kota Perapat yang begitu indah, nggak terpandang lagi indah kota Perapat itu. Dan makanan yang dibawa dari rumah begitu enak, nggak dinikmati enaknya. Kenapa? Sibuk mencari anak yang hilang di tempat wisata itu. Itulah contohnya. Surga itu memang indah, memang menyenangkan. Tapi surga itu hanya untuk nyari wali, keliling aja nyari wali, nggak menikmati itu surga. Itulah sedihnya orang-orang yang nggak punya wali agamanya, yang agamanya hanya keturunan. Dia anggap baik,
tapi nggak menguntungkan pada akhirnya. Kenapa nggak menguntungkan? Buktinya kena hari micen, kena pengadilan. Tiap apapun yang diadili pasti ada masalah, ada kesalahan. Kalau nggak ada kesalahannya nggak mungkin diadili. Kan begitu kira-kira ya. Itulah contoh orang-orang yang beragama yang dari keturunan agama Islam keturunan, lahir dan bawa agama. Sementara agama Islam tadi itu boleh dipeluk oleh orang yang sudah balik dan berakal. Kalau anak-anak itu nggak wajib beragama. Itulah kebodohan mereka yang nggak mengetahui bagaimana untung dan ruginya dalam agama yang dia yakini. Jadi agama yang menguntungkan itu yang kita pahami, agama yang ada syahadatnya. Ketika kita meyakini Islam itu baik, kita mencari wali, itu perintah Nabi untuk mengucapkan syahadat di hadapan saksi. Itulah yang bakal untung nanti. Maka ada hadisnya, al-Islamu antas hada alla ilaha illallahu wa anna muhammadan rasulullah wa aqima shalah wa tutiya zakah wa tasawma ramadana wa tuhijal baita ini statota lillahi sabilan. Islam adalah bersaksi dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru aqima shalah, dirikanlah sholat, waktu tiya zakah, bayarlah zakat, wata soma ramadana, kerjakanlah puasa pada bulan Ramadan, waktu hijal baita, laksanakanlah haji ke Baitullah. Ini tak totalillahi sabilan, jika kamu tuh mampu melaksanakan. Kapan waktunya? Menurut fikih dari Imam Syafi'i, agama itu dipeluk setelah balik dan berakal. Itu Imam Syafi'i. Biar kamu tuh memahami. Apa sih keuntungannya kalau agama kita ada walinya, ada ulamanya? Kita zaman ulama sekarang ini. Apa sih untungnya kalau kita ambil dari kaca ilmu ma'rifatullah? Kadang-kadang orang sekarang ini ngaku-ngaku memahami ilmu ma'rifatullah, ngawur kadang-kadang. Tahu ngawur? Ngeyel. Ada yang ma'rifatullah, nengok jin-jin, katanya ma'rifatullah, sang pemburu hantu. Ya boleh-boleh saja lah daripada nggak ada kerjaan, nggak ada pengangguran. Ada ma'rifatullah dan jual batu akik, kan, jual keris, benda-benda antik. Kan. Ada yang berma'rifatullah tadi itu makin berma'rifatullah makin nggak menentu tingkah lakunya. Ada yang begitu, bermacam-macam lah. Jadi ma'rifatullah itu mengenal suatu alam yang akan kita datangi ke sana. Itu ma'rifatullah hatinya. Ilmu ma'rifat itu ilmu mengenal alam yang akan kita datangi ke sana. Kan selama ini kita belum tahu alam sana bagaimana, karena kita belum mati, kan begitu kan. Jadi ma'rifat itu mengenal itu yang kita belum tahu itu. Maka Allah itu menurunkan walinya yang mengenal alam sana untuk ngajari kamu. Jadi apa keuntungannya orang yang ada syahadatnya, ada ulamanya, ada walinya agamanya? Gini ceritanya tuh. Ketika mereka itu meninggal dunia, ya, meninggalkan badan, sukmanya tadi nyawanya meninggal badan, lalu wali Allah yang mendidik itu menjumpai, jemput. Karena wali Allah itu mendidik agama tanggung jawab dunia dan akhirat. Jangan kamu cari guru yang nggak tanggung jawab akhiratnya, nanti kamu tersesat. Jadi seorang guru itu harus menanggung jawab dunia dan akhirat. Ada masalah dunia dia tanggung jawab tuh. Banyak itu ya masalah-masalah kan. Apalagi nanti masalah akhirat setelah mati yang nggak pernah kita tahu sekalipun. Ada jawab. Jadi orang yang ada walinya, yang ada gurunya, agamanya itu yang dalam didikan itu nanti ketika meninggal dunia dia didatangi yaitu gurunya. Kalau arwah gurunya itu nggak macam jin. Kalau jin itu datangi orang mati sebelum dia itu meninggalkan badan, masih betul, masih sekarat itu datang. Tapi kalau wali Allah itu datangi muridnya itu setelah meninggalkan badan. Maka nggak ada itu orang yang bisa menerawang orang tuanya yang udah mati itu begini-begini.
itu akan tertipu. Jadi orang tua kita itu kalau menjumpai anaknya melalui mimpi, itu melalui mimpi sukma kita keluar masuk ke alamnya orang tua kita jumpa. Jadi orang yang berusaha mengeluarkan sukma tadi nggak bisa nerawang ke alam sana, banyak yang tertipu itu. Jadi wali Allah itu menjumpai kita ketika kita meninggalkan badan kita dibawa oleh wali Allah itu. Memang masuk alam barza, tapi hanya lewat, bukan terjebak di situ. Kita dibawa oleh wali kita itu masuk alam barza, melewati alam barza. Dilewatinya alam barza itu kita dibawa menuju alam mulki. Alam mulki itu alam dunia yang gaib. Kalau yang sekarang kita duduki mulkiyah namanya, dunia yang nyata. Tapi mulki itu dunia yang gaib, masih ada di dunia. Di situ kita dijumpakan oleh seseorang yang wajahnya mirip ibu kita. Tapi itu bukan ibu kita yang ada di dunia itu. Itu sifat ibu kita. Karena itu sifatnya Allah yang Maha Penyayang yang dipakai oleh ibu kita untuk memelihara kita. Maka ibu kita itu wali abdal, walinya Allah untuk anak-anaknya. Penyambung wali orang bapak, karena dia menggunakan sifat penyayang untuk anak-anaknya. Itulah nanti yang kita jumpai, sifat penyayang itulah yang kita jumpai. Kita ditempel oleh wali itu dengan logo yaitu Rohim. Itu kejadiannya begitu. Setelah dapat setempel di alam mulki, kita dibawa lagi oleh guru kita melewati alam neraka. Memang masuk neraka, tapi neraka itu padam ketika dilewati wali Allah. Kita lewat memasuki alam malakut. Alam malakut itu perbatasan antara yaitu gaib dengan yang maha gaib. Alam malakut itu kalau mulki tadi alam gaib. Ya, kalau mulki tadi alam dunia yang gaib. Tapi kalau malakut itu alam malakut, alam perbatasan antara gaib dengan maha gaib. Malakut tadi. Di situ kita dijumpakan oleh guru kita kepada seseorang yang mirip wajahnya dengan bapak kita. Mirip dengan bapak kita. Di situ itu. Lalu kita disetempel oleh orang itu dengan setempel yaitu Rohman. Logonya Rohman. Ditempel. Itu bukan bapak kita ada di dunia, tapi sifat bapak kita yang pengasih terhadap anak-anaknya. Walaupun anaknya bandel, merugikan, dia nggak pernah benci terhadap anaknya, tetap kasih dan sayang di dalam dirinya. Andai kata dia itu mendapat kerugian dari anak-anaknya, fitnah, memalukan dari sifat anaknya, dia tetap sabar dan pemaaf atas anaknya. Itulah orang tua kita. Maka orang tua kita itu wali Allah. Wali Allah untuk diri kita. Maka Nabi Muhammad itu ngasih tahu pada kita dalam satu hadisnya, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya mereka itu durhaka kepada Allah. Dikatakan Allah orang tua kita, kita durhaka kepada Allah katanya. Maka itu orang tua itu walinya Allah untuk anak-anaknya. Lalu kita ditempel oleh orang tua kita itu, logonya itu Rohman. Jadi kita dapat dua setempel. Di alam mulki setempel Rohim, di alam malakut setempel Rohman. Itulah dikatakan sahab ataupun ridho para wali-walinya. Jadi kalau kita tuh mengharapkan ridhonya Allah, kita nggak punya wali agama kita, jauh sekali itu ridhonya Allah. Karena Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan ridholillah waridho wali-walidah kain. Ridhonya Allah di atas ridho para walinya. Setelah mendapat setempel dari wali malakut, maka kita dibawa lagi oleh guru kita melewati alam jannah, yaitu surga. Dilewati alam surga, kalau surga lewat di alam surga, dia menjumpai namanya alam Jabarut. Di alam Jabarut itulah bersemayamnya roh-roh para wali Allah dan rohnya Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain. Maka orang-orang itu nggak dikatakan mati.
ada di alam Jat, alam Jabarut namanya itu. Di situ kita dijumpakan oleh guru kita Nabi Muhammad. Apa kata guru kita? Ya Rasulullah, ini umatmu yang hidup di zamanku, kata walinya, kata guru kita. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akulah saksinya, kata guru kita. Lalu Nabi percaya dengan ucapan itu yang bawa walinya. Lalu Nabi ditempel kertasnya. Nah, dapat 2 stempel tadi, ditempel lagi oleh Nabi Muhammad. Jadi dikatakan syafaat Nabi dengan logo Allah. Maka orang yang mendapat syafaat Nabi itu mendapat 3 stempel, Allah, Rahman, Rahim. Gitu. Itulah contohnya. Itulah agama yang menguntungkan. Agama yang menguntungkan. Agama yang nggak akan ada masalah ke depan sana nanti, karena agama dia bersyahadat dan ada walinya. Maka ngaji ini jangan sampai putus sampai akhir kita. Karena perintah Nabi itu nuntut ilmu dari anak sampai yang lahat. Artinya ngaji sampai dari mulai kita ngaji sampai saat matinya harus dalam didikan. Agar apa? Agar wali nanti menolong kita setelah kita meninggal dunia. Nanti kalau kita putus tengah jalan, wali kita pun nggak mau jemput kita. Karena nanti datanya mau hilang dari luh mapus. Oh, nama si Fulan kok samar-samar ini. Adanya namanya Ucok jadi bacok. Itu. Kan jadi karena agak samar-samar. Nah, ngajinya pun samar-samar dia kan begitu. Jadi alam jabar itulah kita mendapat 3 stempel, katakan syafaat Nabi dan ridho wali. Gitu. Lalu kita itu disuruh Nabi Muhammad menuju alam lahu, alam adanya Tuhan, kita melewati alam lakusa. Alam lakusa itu dulunya terang benderang, saking terangnya tadi itu sampai roh aja nampak yang terangnya. Ketika itu iblis menggunakan alam itu menuju kepada Allah untuk mengintip pembicaraan Allah. Lalu Allah itu mengetahui bahwa iblis itu menyusup di alam lakusa. Lalu Allah gelapkan alam lakusa. Saking gelapnya sampai mata kita nggak nampak kita lihat. Saking gelapnya, ada yang bisa melihat mata sendiri. Mata itu untuk apa? Untuk melihat. Tapi mata nggak bisa melihat matanya sendiri kan gitu. Saking gelapnya alam lakusa. Walaupun mata kita bening kan begitu. Saking gelapnya alam lakusa tadi itu nggak nampak apa-apa. Jadi bagaimana kita mau ke sana tadi itu dalam keadaan gelap gulita? Maka Nabi Muhammad ngasih saran kepada umatnya, disuruh menanamkan sifat Tuhan pada dirinya. Sebaik-baik zikir adalah asmaul husna, kalau bahasa apanya itu kan. Jadi sebaik-baik manusia di dunia ini menanamkan sifat kasih dan sayang dalam hatinya. Karena andai kata sifat Allah ada dalam diri kita, sifat wali tadi itu, ngasih penyayang tadi itu, nanti sifat setan akan hilang. Seperti sifat benci akan hilang, sifat dendam akan hilang, sifat sombong akan hilang. Yang ada sifat kasih dan sayang, pemaaf dan penyabar. Dari situlah nanti manusia akan mengeluarkan cahaya. Jadi alam lakusa tadi nggak bisa dimasuki oleh orang-orang yang nggak punya cahaya. Maka Allah ngasih tahu dalam Al-Quran surat Nur, Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayyasa, wa yahribu lahul amsala linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya di atas cahaya. Allah berikan cahaya itu siapa yang dikehendakinya. Allah buat misal pada manusia, sesungguhnya Allah itu maha luas akan ilmunya. Jadi cahaya apa yang bisa mengeluarkan cahaya di dalam diri kita? Yaitu sifat-sifat Allah yang melekat pada manusia, masih itu menjadi wali-wali Allah. Maka tangan kita semua ditulis oleh Allah itu. Dari lahir ini tangan kita ditulis oleh Allah dengan angka huruf Arab, yaitu yang sebelah kanan 81, yang sebelah kiri 18. Jumlahnya 99. Tapi yang wajib kita pakai hanya 2. Hanya 2, yaitu pengasih dan penyayang tadi. Karena setempel akhirat. Dari 2 ini yang kita bakokan dalam hati kita, sehingga timbullah sifat-sifat yang lain yang lebih baik daripada itu, yaitu pemaaf dan penyabar, ikhlas dan ridho, dan situ timbulnya. Kalau ini nggak ada yang 2 tadi dalam hati kita, yang ada adalah
sifat-sifat setan, sifat kebencian. Setan itu cahayanya gelap, dan alam lakusa itu digelapkan oleh Allah. Kalau kita masih dalam cahaya gelap, ya tambah gelapnya lagi kan begitu kan. Di sini itu. Nah, kita gunakan sifat-sifat Tuhan untuk memberikan cahaya pada manusia tadi itu, memasuki alam lakusa, bisa menembus alam lakusa, menjumpai Tuhan di alam laku. Itulah agama yang ada walinya, agama yang ada sahadatnya. Memang orang semua itu meyakini nggak pakai syahadat itu bisa udah sah itu agama. Ya boleh-boleh saja sekarang kamu ngomong begitu, karena kamu tuh nggak tahu masalah yang akan datang kamu hadapi. Andai kata kamu tahu semua itu syahadat, itu cari wali itu, cari ulama di zaman sekarang ini. Kalau dulu dia mendatangi nabi, nggak sekalian nabi. Kalau sekarang udah nggak ada nabi, zaman ulama, cari ulama. Karena dia itu nggak taunya, maka dia itu sombong ngomongnya itu. Udah begini, udah sahnya Islamnya itu, nggak perlu ngaji-ngaji, nggak perlu pakai wali-wali, nggak perlu pakai ulama. Ya sekarang bisa begitu. Orang kamu bilang jangan. Coba nanti saat kamu nikahkan badan kamu, nangis kamu di alam badan kegelapan, terharap kemana? Jadi agama ada yang menguntungkan dan agama baik tapi merugikan. Yaitu agama yang dari keturunan yang nggak mau ucapan syahadat, hadapan saksi, yang mengatakan satu di dalam sholat, ya silakan saja. Tapi nanti ketika nikahkan badan kamu yang namanya mati, kamu akan kegelapan di alam barzah, nggak tahu arah kemana. Hanya menunggu hari kiamat lah kamu tertolong di alam barzah. Ya kalau cepat kiamat, kalau kiamatnya lama sekali, remak kamu di alam barzah macam mana. Tapi agama yang ada walinya, yang ada sahadatnya, yang kamu pertahankan sampai akhir kamu, insya Allah wali Allah itu nggak pernah bohong terhadap umatnya. Karena wali Allah itu pakai sifat-sifatnya Allah. Allah pernah bohong nggak? Kalau Allah pembohong berarti kita baca Al-Quran nggak boleh mengucapkan sadaqallah, nggak boleh mengucapkan gitu. Itu kan maha benar daripada segala firman-Nya. Berarti Allah itu nggak pernah bohong. Mak kita aja yang bohong. Aku amalkan kok, kan nggak ada buktinya. Ya kamu yang bohong ngamalkannya kan. Kan begitu. Itulah keuntungannya orang yang agama ada walinya. Nanti ketika meninggal dunia, dia ada yang bawa. Nabi Muhammad saja seorang Rasulullah, kekasihnya Allah, yang maksum, yang suci, yang nggak ada sifat setan sedikit pun, sifat pemaafnya tinggi, kasihnya tinggi. Dia menjumpai Tuhan waktu Mi'raj, itu dibawa oleh si Jibril. Nggak sendirian dia ke sana, ada yang bawa. Kadang-kadang ada yang bawa, dia nggak tahu ke sana. Itu juga kita nanti setelah kita meninggal dunia, kita nggak akan bisa tahu alam sana kalau nggak ada yang bawa. Itu nggak tahu kamu alam sana kalau ada yang bawa. Maka Allah turunkan wali-wali Allah di muka bumi ini untuk mengabari pada para manusia agar manusia itu nggak tersesat di alam barzah, alam hari kiamat, alam maksar, mijan. Itu kan jalannya orang tersesat agamanya. Ini maaf ini masuk YouTube banyak orang yang ngomong sana ya. Ini maaf. Tapi begitulah kenyataan. Setiap arwah itu masuk alam barzah nunggu hari kiamat, berarti tersesat arwah itu. Sementara arwah yang nggak tersesat, dia kembali kepada Tuhannya. Itulah contoh sahabat. Jadi kalau kamu itu beragama masih masuk alam barzah, masih nunggu hari kiamat, masih alam maksar, tak usah beragama. Ya udah apa beragama? Toh dia diri juga, masalah juga kan gitu. Udah berbuat baik aja kamu, nggak perlu beragama. Apa agamamu? Nggak ada agama. Yang penting nggak nyolong, udah nggak mencuri, udah nggak bohong kan gitu kan. Amal-amal baik itu untuk bekal nanti menjumpai Allah di alam akhirat. Tapi apa masalah yang akan kita hadapi? Suatu tempat yang nggak pernah kita tahu, kalau kita diarahkan ke situ, dibawa ke situ, tinggal di situ, kira-kira macam mana? Andai katalah kamu akan bawa kamu ke tengah hutan sana yang nggak pernah kamu tahu, kamu akan lepaskan di sana, nangis kamu, arah kemana kamu melangkah nggak tahu, mana timur mana barat nggak tahu, yang ada hutan belantara. Itulah alam barzah, arwah-arwah yang nggak tahu entah arah kemana. Alamnya Allah itu sudah terjebak di alam barzah, kerugian yang nyata.
amal-amal yang baik yang dia bangun untuk bekal ke sana habis di situ semua, nggak ada sisa. Bayangkan sisa macam mana. Kamu beramal baik berapa tahun? Paling banyak 40 tahun itu orang beriman betul itu ya. Kalau berkuman itu nggak sampai apa ya. Kalau beriman 40 tahun itu baik. 40 tahun kamu kumpuli pahala begitu banyak sampai kira-kira sebesar gunung Sibaya untuk bekal kamu hidup di alam setelah mati nanti. Tahu-tahu kamu di alam barzah jutaan tahun baru kiamat. Cukup nggak bekal itu? Kamu kerja 1 hari dimakan 1 tahun cukup nggak? Nggak cukup. Mau tak mau kamu kirim surat kepada anak yang di dunia, kalau nggak kirim doa, kami minta bantuan dari dunia, bantuan sedekah karena kelaparan, bantuan doa berada cahaya, karena alam barzah itu gelap gulita. Jadi kalau akan dibalik doa anaknya dari dunia ini Fatihah dikirim Fatihah, nggak ada cahaya menuju jalan yang lurus, belok-belok jalannya, kan begitu kan. Maka Fatihah itu surat Al-Quran itu firmannya Allah, firmannya kamu itu. Surat Al-Fatihah itu di Al-Quran adanya. Itu firmannya Allah, firmannya manusia itu. Kalau bahasa hukumnya firmannya Allah karena di Al-Quran. Tapi kalau kita baca itu firmannya manusia. Segala puji milik Allah. Masa Allah memuji dirinya begitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, pengasih penyayang, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kebenaran. Apalagi itu bacanya? Ihdinas siratal, tunjukilah aku jalan yang lurus. Masa Allah tidak tunjuk? Kalau firman-Nya itu kan tidak pernah. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang kau beri petunjuk. Berarti kan kita itu doa kepada Allah kan? Jadi Allah itu kamu kirim kepada bapak kamu di sana, akhirnya alam baca mulai terang sedikit-sedikit. Tapi doanya 1 hari sekali baca Fatihahnya, 2 langkah gelap lagi bapaknya tadi. Habis doanya kan lampunya mati lagi, kan begitu. Maka kirim doa itu 5 kali 1 hari, ada itu malam untuk orang tua, maka tembus dan gitu sampai pinggir alam barzah. Udah sampai pinggir bapak di alam barzah, mau nembus alam barzah, bapak anaknya udah malas lagi beragama, malah lagi sholat, gelap lagi. Belok ke kanan, bapaknya nyasar lagi ke tengah lagi, akhirnya kan begitu kan. Kira-kira begitu. Ini diapal dulu lah. Kalau apal mereka baru yakin. Ya. Jadi nanti orang mati itu kembali kepada Allah itu melewati alam barzah, masuk alam mulki, minta setempel oleh wali mulki, masuk lewat neraka, masuk alam malakut, minta setempel sama malakut, melewati surga, masuk alam jabarut, berada pada Nabi Muhammad, melewati lakusa, baru menjumpai alam Tuhan. Itu nanti ya. Dan dikatakan ihdinas siratal mustaqim, atau seperti jalan orang yang engkau beri petunjuk, dan para wali-wali Allah. Tapi orang tersesat, agamanya tersesat, walaupun itu baik, banyak pahala, ketika dia meninggalkan badan dia, masuk alam barzah kebingungan, cara kemana? Mau tak mau nunggu datangnya hari kiamat, baru malam barzah itu hilang. Setelah kiamat, kita dimatiin lagi, mati yang kedua kalinya. Pertama mati dari badan kita, yang kedua kali mati karena kiamat. Para jin-jin pun dimatiin semua hancur. Kemudian dibangkitkan oleh Allah di alam maksar. Di situ terbengkalai lagi kita. Alam yang nggak ada ujungnya, yang nggak ada sedikit dapat berteduh. Ya. Nggak ada lagi perlindungan. Kita terbengkalai kita di situ. Karena Nabi Muhammad, tiap-tiap orang mengeluarkan keringat sampai setinggi lehernya. Amin, terbengkalai. Lalu setelah terbengkalai kita itu kita mudah Allah itu hari pengadilan, dikatakan oleh Allah hari pengadilan, kita pun kena masalah lagi, kita diadili lagi. Apa lagi dulu? Ya diadili lagi oleh yang pengadilan, akhirnya kita kena vonis sesuai dengan kesalahan kita. Dihitung kebaikan, dihitung keburukan, akhirnya kita kena vonis sesuai dengan keburukannya. Di alam neraka kita di apa sana itu, di penjara di alam neraka sebanyak dosa-dosa kita, kesalahan kita. Habis itu kita lagi nanti disuruh masuk surga, bukan mencari kesenangan,
tapi kita malah kebingungan mencari seorang wali Allah yang sudah menjawab amal-amal baik dia agar amal dia tadi laku untuk di dalam surga tadi itu. Bisa kita untuk membeli kesenangan dalam surga amal-amal kita. Sementara amal kita entah tahu dari mana dapatnya nggak tahu. Tahu-tahu kita kerjakan. Siapa yang jawab kita nggak tahu. Kan begitu. Coba kalau kita punya guru, punya wali, punya ulama zaman sekarang ini. Nah, sholat kita tuh malam kita sudah tahu duluan sholat kita disahkan oleh mereka. Wah udah benar sholat berarti itu. Bahkan disuruh oleh mereka. Maka itu tanggung jawab atas amal kebaikan manusia. Itulah keuntungan. Jadi udah sampai alam apa tuh kan? Dari tadi sama tadi. Alam malakut sudah dapat stempel dari alam malakut. Kita melewati lagi alam surga. Di surga sana kita tuh lewat aja sana. Kita jumpai yaitu Nabi Muhammad yang adanya di alam Jabarut. Itu kita kasih stempel Nabi Muhammad dengan logo Allah. Maka orang yang agamanya baik dapat 3 stempel, yaitu Allah, Rahman, dan Rahim. Maka orang yang baik di dunia itu pasti dibimbing oleh 3 wali, yaitu guru, bapak, dan ibu. Kalau yang nggak baik pasti nggak ada yang tanggung jawab, malah dimarahi aja. Ibunya marah, bapaknya marah, berguru dimarahi sama gurunya. Kalau gitu, 3 itu hasilnya. Maka 3 langkah tadi itu penting bagi manusia mengetahui alam-alam yang bakal kita lalui harus kita tahu. Diapal dulu. Nanti kalau udah apal, pasti kamu timbul keyakinan. Dari alam Jabarut nanti kamu akan memasuki alam lahu, melewati alam lakusa. Sudah lewat alam lakusa, jumpalah alam Tuhan, yang namanya alam lahu, alam adanya Tuhan. Di sana nanti kamu itu nggak bisa dibilangkan, itu nggak, siapapun orangnya, walaupun itu anak kandungnya nggak bisa dibilangkan oleh bapaknya. Siapa yang di sana? Nanti kamu jumpai sendiri. Yang penting kamu dapat 3 stempel tadi. Ridholillah, warido, wali-walidain. Ridhonya Allah di atas, ridho para wali-walinya. Jadi kalau pahala-pahala yang kita bangun mendapat ridho wali, pasti Allah itu meridhoi juga. Udah Allah meridhoi amal kita, laku untuk surga, laku untuk madaman neraka. Neraka udah mau bakar kita dipadamkan dengan amal kita padam, nggak jadi bakar kita. Kita mau dipenjara oleh polisi gara-gara nyuri apa? Nyuri buah sawit, kita bayar 6 juta, lepas kita nggak jadi dipenjara. Itulah amal baik manusia yang laku di sana. Kira-kira apa kan? Kakak suruh ngapal dulu. Nanti kalau kamu ingin tahu betul, gampang syaratnya itu. Ambil tali, gantung. Nanti kamu jumpai. Ada apal dulu nanti. Jadi sama itu, walaupun kaum ibu harus apal itu. Nah, kalau nggak apal nanti kamu itu nggak yakin atas hal itu, nanti kamu cuma orang umum itu. Allah itu hanya helan kakek Malik aja, nggak ada itu, nggak ada kaji macam gitu. Kalau udah baik nanti kan dibalas baik. Iya, balasan baik, baiknya macam mana balasannya itu? Ya, memang betul ada balasan-balasan. Tapi kira-kira balasan ada manfaatnya enggak? Tadi ayat tadi kan hudalinas, petunjuk bagi seluruh manusia. Minah huda walaupun agar manusia bisa membedakan yang hak dengan yang batal, yang untung dengan yang rugi. Jangan sampai kita berbuat baik tapi toh juga rugi. Kan begitu. Sudah berapa banyak amal kamu, pahala kamu yang kamu kumpulkan? Nggak tahu jumlahnya kan? Nggak tahu jumlahnya, apalagi tempatnya amal kamu. Karena gitu. Jadi andai kata kamu nggak tahu tempat pahala kamu di mana letaknya diletakkan oleh Allah, bagaimana kamu mengambilnya? Asal kamu jumpai Allah dulu, ya Allah di mana pahalaku? Kamu taruh, kamu gudangkan di mana? Karena sama Allah itu nggak pernah kenal. Memang namanya kenal, tapi wajah dia macam mana, dia di mana dia nggak pernah kenal. Coba kamu dicoba nyari orang yang hanya tahu namanya, nggak tahu wajahnya, nggak tahu alamatnya, bisa jumpa nggak?
Ada kawan kakek namanya si Ucok. Wajahnya kayak nggak tahu, nggak pernah tahu. Alamatnya kayak ya nggak pernah tahu. Coba kamu cari. Ucok banyak ini kan itu kan. Wajahnya nggak pernah tahu. Anda kamu berlanggar bersama si dia, pasti kamu nggak kenal dia itu siapa kan? Ya kamu nama Allah tahu. Allah itu Tuhan kita, pencipta alam semesta ini. Tapi wajah dia macam mana? Kamu baca ini wajah itu wajah dia. Kamu baca tiap hari gitu kan? Tapi macam mana wajah dia dan di mana alamat dia? Jadi kalau gak jumpa sama mereka, bagaimana pahala kamu? Diletakkan di mana? Macam mana kamu mengambilnya? Kalau kamu nggak tahu yang diletakkan di mana pahala kamu itu. Kalau kamu terserah Allah, untuk penentuan Allah. Iya malah Allah yang menentukan. Lalu kamu dikasih akal itu untuk berpikir. Kan begitu. Mereka itu memahami ma'rifatullah ini. Jadi ma'rifatullah bukan karena banyak tapa, terus banyak amal zikir, ma'rifatullah. Amal itu mengenal satu tempat yang bakal kita jumpai, tapi kita belum pernah ke sana. Jadi kalau kamu tuh ingin ke Medan, yang nggak pernah ke Medan, atau ke Amerika, yang nggak pernah ke sana, kamu tanya pada orang sana dulu, orangnya pernah ke Amerika, bagaimana Amerika itu begini, dikasih tahu. Lalu kamu bayangkan, nanti kalau aku ke sana, aku ingat itu kata kawanku. Nah, nanti kamu bilang, oh ini yang kataan kawanku ini toko ini, ini jalan ini, ini kantor ini gedung putih di sini ya. Apa? Kayak sama orang yang pernah ke sana. Ini kamu nggak pernah tanya orang pernah ke sana, tahu-tahu ke sana bingung kamu. Karena bahasa Amerika, kamu bahasa Indonesia nggak nyambung, nggak nyambung. Akhirnya apa? Tanya jangan malah dipukul orang sana. Bahasanya beda kan gitu. Kira-kira begitulah itu alam yang kita bakal lalui nanti, yang bakal kita jumpai. Maka agama kita harus ada yang tanggung jawab, yaitu ulama zaman sekarang ya. Kalau dulu namanya nabi. Jangan kamu sombong, aku nggak perlu ulama, tapi kamu tuh baca kitab Bukhari, kan aneh. Kamu nggak perlu ulama itu nggak ada yang benar. Tapi kitabnya kamu baca, kitab Bukhari Muslim kamu baca. Bukhari itu seorang ulama, Muslim seorang ulama. Itu ada aneh, ada itu orang macam gitu, yang jenggotnya panjang itu, kayak macam gitu. Nggak perlu ulama, tapi aku tanya dia baca kitab Bukhari. Tapi Bukhari itu kan ulama, kitabnya ulama itu kan. Jadi kita harus menyadari bahwa agama yang kita yakini, yang kita berbuat, hendaknya betul-betul lah bermanfaat untuk diri kita dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Jangan sampai agama yang kita yakini, yang kita perbuat, nggak ada manfaatnya di akhirat ataupun di dunia ini. Gara-gara nggak ada yang tanggung jawabin, gitu. Bahaya itu loh. Memang baik, itu benar. Nampaknya kayak kualitasnya, duit palsu sama duit yang asli, bentuknya sama, apanya sama, tapi yang satu ini nggak laku. Untuk jual beli karena nggak diakui pemerintah, yang ini laku. Itulah agama kita, pahalanya sama, ibadahnya sama, tapi ada yang nggak laku untuk surga karena nggak ada ridho walinya, kan gitu. Paham apal kira-kira? Udah apal? Kalau udah apal kayak tutup ya. Udah apal. Hafal dulu aja biar kamu ada keyakinan ya. Alam aja apa kan? Dari alam dunia lewat alam barzah masuk alam mulki, dari alam mulki lewat neraka masuk alam malakut, dari alam malakut melewati surga masuk alam jabat, alam jabat itu melewati lakusa masuk alam lahu. Disitulah perjalanan arwah manusia menuju ke Tuhannya. Mungkin pada malam hari ini kakek utarakan untuk kita semua, semoga bermanfaat dari kita untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Usiku wa kakulaha, kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ibu kami sekalian, itulah tadi tausiah dari kakek guru kita yang intinya untuk lebih mengenal daripada Allah dan betapa pentingnya sebagai manusia atau sebagai orang muslim kita mempunyai wali atau guru atau mursyidnya. Karena bagaimanapun kita kembali nanti ke alam arwah, tentunya untuk menembus sampai ke alam jabarut butuh yaitu seorang wali untuk membawa kita seperti Rasulullah dibawa Jibril, ya, kita akan dibawa pakai Malik. Jadi memang kalau dikaji dari Al-Quran itu benar adanya kita tidak bisa langsung kepada Allah. Untuk mau membaca sesuatu hal aja kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Enggak, Allah Ar-Rahman-Ar-Rahim, tidak bisa langsung, ya. Jadi berarti dengan itu kita harus paham bahwa sifat pengasih dan penyayang itu ada di mana? Ada di wali-wali kita. Maka benar-benar Bismillah selalu. Bismillah sudah nama Allah, tidak pernah Allah langsung, ya. Karena Allah itu sebagian daripada Asmaul Husna juga, ya, sifat-sifat dan nama-nama. Jadi kita penting mempunyai seorang wali yang benar-benar, ya, dia itu adalah orang-orang yang ada keturunan atau silsilah dari Nabi. Dan pewaris Nabi itu adalah wali-wali yang ada silsilah kami. Kalau nggak ada berarti kita hanya mencangkok. Ya, kalau kita mencangkok berarti kita harus patuh pada guru kita, pada wali kita. Ya. Memang buah yang dicangkok itu nggak ada bedanya sama buah yang yang asli. Nah, kadang-kadang itu bagus, ya, kadang-kadang makin parah, ya, nggak tumbuh akarnya. Jadi inilah yang perlu kita pelajari agar nanti walaupun kita hanya mencangkok, tapi setidaknya yang dicangkok ini mirip-mirip dengan yang dicangkok, yang cangkokannya, batang yang utamanya, ya. Maka kita tidak kakek dulu saya ingat kita tidak mengikut Nabi. Nah, tidak mengikut Rasul atau mengikut Muhammad, tapi kita mencontoh. Nah, kalau kita mencontoh berarti kita harus mencontoh sifat-sifat wali kita, ya, adab akhlaknya, pribadinya, ya. Kalau nggak bisa sampai 100%, minimal 50%. Jangan sampai 0,1% aja dapat, ya. Jadi di sini saya kira kita pahami tadi alam-alam yang kata kita tadi, ya. Kita bakal melewati itu. Tapi kalau kita sendiri saya kira miliaran tahun kita tidak akan bisa untuk menempuh itu, ya. Alam barjah sangat sulit, sangat luas. Jadi tidak mungkin lah sebagai manusia yang tidak mempunyai pembimbing bisa melewatinya dengan benar, dengan baik, atau dengan selamat dan sana. Jadi Bapak Ibu kami sekalian, pada malam hari ini maka pengajian kita tutup sampai di sini. Ya, nanti doanya, ya, langsung aja ahli baiknya Bapak Edi Susanto yang berdoanya sebelum kita berdoa. Mari kita sampaikan kepada